Hai mate, belajar dari dasar yuk. Di dalam grammar atau tata bahasa Inggris ada yang namanya grammatical units, yaitu ada word, phrase, clause, dan sentence. Nah, kita belajar dari dasar dulu yaitu word. Word punya word classes atau kelas kata. Kalau di dalam bahasa Indonesia, kelas kata itu terdiri dari banyak macam kata, seperti kata benda, kata kerja, kata sifat, kata keterangan, kata ganti, kata depan, kata hubung, kata seru, dan kata penentu. Nah, di sini dari yang paling dasarnya word itu adalah kata penentu. Kalau kita translate langsung dari Google Translate, yang determiner itu adalah kata penentu. So, what is determiner atau apa itu determiner? Nah, determiner is a word placed in front of noun to clarify, to specify quantity or clarify what the noun refers to. Jadi gini, determiner itu tempatnya selalu di paling depan atau sebelum kata benda. Sebenarnya nggak sebelum kata benda aja, tapi di yang paling depan. Kalaupun ada kata benda, kata sifat, dan kata yang lain, kalau di dalam satu frasa dia selalu di paling depan. Contoh, a funny cat. Itu ada funny, ada cat. Funny adalah kata sifat, sementara cat adalah kata benda. Nah, determiner. Nggak boleh diletakkan setelahnya funny. Funny a cat, no. Atau funny cat, no, harus funny cat. Jadi determiner harus berada di paling depan dari suatu frase atau suatu kata, suatu frase ya, bukan kata. Jadi tujuan dari determiner itu apa? Untuk menspesifikasi kuantitas atau jumlah, dan juga untuk mengklarifikasi kata benda itu merujuk ke yang mana, ke mana gitu, which one, seperti itu. Nah, masih bingung dengan tujuannya atau fungsinya? Di sini specify quantity itu apa? Menspesifikasi jumlah. Nah, seperti contoh, kita langsung lihat di contoh ya. Contoh one cat. Nah, itu catnya berapa gitu. One. Nah, jadi one ini menunjukkan kalau jumlahnya itu satu. Kalaupun jumlahnya nggak jelas, kita bisa pakai quantifier. Nah, quantifier ini masih termasuk determiner ya. Jadi tempatnya tetap di depan. Seperti many cats. Banyak cats. Catsnya berapa, atau kucing-kucingnya berapa banyak, kucingnya berapa banyak, many, banyaknya seberapa, nggak penting ya, yang penting banyak gitu. Jadi ini menerangkan atau menjelaskan tentang jumlah, baik itu jelas jumlahnya 1, 2, 3 dan seterusnya, ataupun nggak jelas atau pakai banyak, beberapa, sedikit, kayak gitu. Nah, yang fungsi keduanya adalah clarify what the noun refers to. Jadi sebenarnya simple untuk menjawab pertanyaan which one, yang mana gitu, kucing yang mana. For example, my cat gitu. Kucingku. Nah, kucingnya refers to atau merujuk ke aku. Kucingku, bukan kucing di dunia ini gitu. Nanti bingung kucing yang mana, jadi kita jelaskan pakai my atau possessive, dan possessive itu juga termasuk determiner. Nanti kita jelaskan satu persatu macam-macam determiner.
Well, mix, determiner itu nggak cuma satu macam, tapi ada beberapa macam, yaitu ada article, ada demonstratives, ada possessive, dan ada quantifier. Kita ambil dulu, kita bahas dulu yang yang article, gitu. What is article? Article ada dua macam, yaitu indefinite article dan definite article. Indefinite article defines a noun as something unspecific. Maksudnya menjelaskan kata benda sebagai kata benda yang nggak spesifik atau nggak khusus atau nggak jelas, atau kata benda yang baru dikenalkan atau baru disebutkan untuk yang pertama kalinya, gitu. For instance, I bought a cat. The cat is brown. Jadi di sini menunjukkan indefinite article. Belum jelas, kita belum tahu, belum disebutkan atau belum dikenalkan catnya, jadi kita pakai a cat. Habis itu kita bisa pakai the cat. Nah, a cat artinya seekor kucing, karena indefinite article itu ada dua, a sama an. A sama an itu indefinite article atau nggak jelas ya. Kita belum tahu kucingnya, terus baru dikenalkan di situ kucingnya disebutkan pertama kalinya. Kemudian sama an itu untuk gantinya kita menyebutkan kata one atau satu. Jadi kita bisa artikan karena di sini kucing hewan, jadi kita artikan seekor. Karena biasanya kita bisa mengartikan atau an dengan terus kemudian se-nya apa, tergantung apa yang diikutin. Bisa sebuah, seekor, seorang, dan seumpamanya segelas, gitu. Nah, terus apa bedanya sama an? Mudah. Diikutin kata benda yang bunyi awalnya, ingat ya, yang bunyi ya, bukan tulisan tapi bunyi. Bunyi awalnya itu mati, gitu. Mati itu maksudnya selain a i u e o, banyak ya. Jadi contoh cat, cat, gitu. Jadi mati, itu mati, kita pakai gitu. Kemudian kalau an, nah an ini kebalikannya dari jadi diikutin kata benda yang bunyi awalnya itu hidup, yang a, i, u, e, o, begitu. Contoh, an apple, apple, gitu. Contohnya seperti itu. Contoh yang lain ada a glass, sebuah gelas, jadi mati, kita pakai glass. Kemudian ada a student, seorang murid. Kemudian ada a university, bukan u ya, walaupun tulisannya u, bacanya university. Kemudian ada juga an orange. Kemudian ada an elephant, ada juga an hour. Ini tulisannya tapi bacanya hour, artinya sejam, gitu. Karena tadi kita udah bahas yang indefinite article, sekarang kita bahas yang definite article. Definite article defines a noun as something specific. Jadi mendefinisikan kata benda itu sebagai sesuatu yang spesifik atau khusus atau jelas, gitu. Udah pernah disebutkan sebelumnya atau kita itu udah kenal which one, yang mana, gitu. For example, contoh, ibu kamu tanya ya,
Did you feed the cat? Kamu yang ditanya nggak bingung lagi, which cat? Kucing yang mana? Gitu. Karena kamu paham, kucing di rumah itu ya cuma satu, kucing yang kita pelihara gitu, yang kamu dan ibumu pelihara gitu, yang ada di rumah itu. Jadi kamu bisa jawab, udah kok ya, udah, no. Yes I did gitu. Jadi udah jelas, kucing yang mana? Sudahkah kamu kasih makan kucingnya gitu. Jadi the atau the itu adalah definite article, yang artinya artikel yang jelas gitu. Kita biasa artikan the atau the itu nya, kemudian tersebut biasa sang atau si, itu kalau di suatu judul gitu ya. For example, kalau sang dan si itu kayak sound the sheep, sound si domba gitu. Kemudian kalau contoh yang tadi ya, I bought the cat gitu. The cat is brown. Aku beli kucing, seekor kucing, kucingnya gitu. Kucingnya kita pakainya itu coklat gitu. Contohnya kalau di legenda gitu, the king gitu. The king was a wise king. Jadi raja, sang raja adalah raja yang bijaksana. The yang pertama itu jelas definite article. Kalau yang a wise king, nya itu yang tidak jelas atau yang indefinite article. Nah, di sini bedanya apa dong? Walaupun tulisannya sama the gitu ya, tapi bacanya beda, the sama the. Bedanya apa? Kapan dibaca the, kapan dibaca li? Kamu atau kita bacanya the kalau diikuti kata benda yang bunyi awalnya mati. The king, king gitu. Kalau yang the itu yang bunyi awalnya hidup. Contoh the eagle, the orange gitu ya, yang hidup gitu, yang a i u e. Dan lagi the itu bisa untuk singular, the cat, atau untuk plural atau yang lebih dari satu, jamak, the cats. Gimana? Got it? If you still have any question or if you have any request about other materials, let me know on the comment below. You can check the summary and the exercise on my blog. The link of my blog is in the description below. Don't forget to subscribe, like, and activate your notification for the next tutorials. Okay, thank you for watching. See ya!